Foni makan. Kali ini Foni mau belakraan di sekitaran rumah, yaitu di daerah Mer. Ini ada tempat jualan bubur, bukan bubur ayam tapi bubur tradisional, yang tempatnya tuh higienis banget, super bersih dan fresh semuanya bubur yang disediakan. Dan langsung aja Foni membeli 4 varian langsung untuk dicoba. Dan setiap bubur selalu dikasih ada 1 bungkus santan dan 1 bungkus gula merah seperti ini. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku di segmen Foni makan, Foni hunting, Foni kenyang, Foni senang. Kali ini kita akan ngemil-ngemil cantik lagi ya momennya. Dan kalau kemarin-kemarin kita makan yang ala-ala modern, sekali-sekali lah Foni pengen nyobain cemilan tradisional ya. Di daerah Jawa sendiri itu ya banyak banget terdapat cemilan dalam bentuk bubur. Bukan bubur ayam tapi kayak bubur kacang hijau, bubur Madura, bubur sagu. Foni jujur aja nih, ada beberapa jenis di depan Foni ini yang baru pertama kali Foni cicipi. Jadi Foni juga masih bingung dengan rasanya. Tapi ada juga salah satu bubur yang memang favorit Foni. Jadi tertarik beli karena gak bisa, kalau lihat itu tuh gak bisa untuk berkata tidak. Jadi langsung saja, ini adalah cemilan yang tradisional tapi tetap digandrungi, tetap dicintai oleh para penggemarnya. Karena setiap kali Foni lewat nih, kebetulan ini deket daerah rumah masih ya, tiap kali Foni lewat di sana pagi hari pasti rame banget ya, gojek-gojek online tuh udah antri. Oleh karena itu Foni penasaran dan kali ini Foni mau membuktikannya. Gimana sih rasanya itu, kenapa sampai penuh banget, rame banget yang beli. Nah jadi langsung aja, ini adalah produk dari bubur Putri Ayu, yang makan juga Ayu. bukan namanya Ayu ya, tapi Ayu itu bahasa Jawa dan artinya itu cantik ya. Jadi kalau kita makan bubur Putri Ayu, kita berasa jadi seperti putri dan cantik. Ya udah ya, daripada Foni berimajinasi berangan-angan, kita langsung aja akan mencicipi. Ini serunya ya. Jadi setiap buburnya itu ini kita dapat ini gula merah ya, gula aren, gula merah, terserah lah ya. Ini sama santan. Nah jadi ini harus diracik pakai ini. Bagaimana takarannya itu terserah selera kita masing-masing ya. Pokoknya dikasihnya segini. Nah ini juga boleh kalau kalian mau order kayak bentuk ala-ala tumpengan gitu. Tumpengan apa ya, kayak orang mau selamatan gitu ya. Itu bisa banget. Oke, Foni pasti udah kelamaan banget ini ngomongnya ya. Dan kalau udah bosan, ayo mana dong penampakannya. Oke langsung aja, Foni akan tampilkan penampakannya berikut ini. Cus. Ya rekan Foni makan, bubur pertama yang akan Foni hadirkan ini adalah bubur abang, sesuai dengan warnanya merah. Nah ini buburnya tuh kayak kenyal-kenyal gitu ya, kental, tapi kelihatan banget kayaknya super yummy. Terus bubur yang kedua ada bubur sagu. Nah bubur sagu ini juga memiliki tekstur yang kenyal-kenyal seperti ini ya, tetapi warnanya lebih merah dari bubur abang yang tadi. Nah berikutnya juga tidak kalah ketinggalan bubur kacang hijau. Ini juga favorit aku. Dan terakhir kita ada varian bubur Madura, yang kalau dilihat nih isiannya lengkap banget. Ada mulai dari sagu, bubur kacang hijau, ketan hitam, bubur sumsum, dan kayaknya ada sesuatu lagi di dalamnya. Oke guys, itu tadi kalian udah lihat penampakannya. Sekarang giliran Foni untuk mencicipinya. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini jenengke bubur abang. Nah seperti yang udah aku sampaikan tadi, untuk menikmati bubur tradisional ini kita harus mencampurkan santan dan juga gula merah agar lebih mantap. Kalau namanya bubur abang itu ya, itu menimbulkan 2 penafsiran sebenarnya ya. Apakah abang itu berarti kakak laki-laki? Entah itu ketemu gede atau dari kecil alias kakak kandung. Di sini kan biasanya saya panggil abang semua gitu ya. Nah atau dalam bahasa Jawa abang itu merah. Nah jadi ada 2 penafsiran lah ya. Apakah itu abang karena warnanya merah buburnya nih ya, kalau kalian lihat nih merah, udah nggak terlalu merah sih karena aku campurin santan. Nah atau
ketika kita makan buat ciwik-ciwik nih, berasa kayak lagi makan buburnya ini sama abang-abang gitu loh ya. Apalagi kalau buat jumblu-jumblu kayak saya ini kan, ya berasa gimana gitu ya. Oke lah, daripada kita berimajinasi, mari kita coba dulu. Ini aku sukanya ini ya adalah, kalau kalian lihat tekstur warna merahnya ini ya, nih tidak terlalu abang banget, tapi itu justru yang bagus ya. Artinya dia nggak pakai pewarna, dia pakai nggak juga pakai pemanis buatan, dia pakai murni ya, pakai gula merah. Kita coba dulu, kita berdoa dulu. Oke, kita coba dulu ya. Ini jenenge bubur abang. Enak sih. Tapi mungkin aku mau tambahkan lagi santan. Ini sih manisnya udah pas, jadi aku nggak mau menambahkan gula merahnya lagi. Nanti terlalu manis pol juga nggak enak ya. Dia semakin pucat kalau ditambahin santan. Enak pol. Jadi kalian masih bisa ngerasain teksturnya yang kletes-kletes gitu, jadi nggak lembek sorong. Manisnya pas sih ya, nggak terlalu enak. Tadi aku pikir ini bakalan manis banget. Oh ya, yang menarik di sini adalah semua all varian buburnya di sana itu harganya sama 10.000. Dan sebenarnya tuh kalian bisa mix gitu sesuai selera kalian. Kalau aku kan karena aku nggak terlalu familiar dengan perbubur-buburan ini, jadi tadi kalau mau nge-mix juga ya apa ya, takut salah nge-mix gitu ya, jadi gak enak. Lagian kan karena aku pertama kali nyoba, jadi aku harus nyoba yang originalnya. Ronde 1 selesai. Oke, sekarang kita masuk ke ronde 2 ya, yaitu sing jenengke bubur sagu. Ini jenenge. Nah, biar bubur sagunya ini makin enak dan nampol, kita perlu tambahkan santan dan juga diracik bersama dengan gula merah. Dengan komposisi yang tepat, pasti bubur sagu ini makin nikmat. Kok nggak salah ya? Maaf loh ya, karena ini baru pertama kali saya nyoba bubur yang modelannya kayak gini. Kalau misalnya aku salah, tolong diralat ya di bawah ya. Ternyata makan bubur itu warki ya. Aku pikir halah kok cuma segini gitu ya. Coba kita makan ya, sagu. Aku tambahin santannya ya. Kayaknya bakal enak kalau kita tambah sedikit lagi santan. Jadi santannya itu dikasih sesuai selera kalian, mau seberapa banyak. Enak sih ini. Meskipun penampakannya kayak ginyur-ginyur gimana gitu, ginyur-ginyur gimana, tapi enak. Nggak terlalu manis juga, jadi buat kalian-kalian yang tidak terlalu suka cemilan yang terlalu manis, ini aman, ini recommended banget sih. Karena dua jenis bubur yang udah aku makan ini nggak ada yang lagi banget tuh, nggak ada. Mungkin karena itu dikasih gula gini ya, mungkin bagi kalian yang sukanya manisnya maksimal gitu, kalian bisa menambahkan gulanya. Oke, sekarang aku mau nyoba bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau bukan sesuatu yang belum pernah aku cicipi ya, tapi inilah favorit aku ya. Jadi kalau aku lihat bubur kacang hijau itu nggak bisa nolak karena suka banget ya. Jadi ini kalau kalian lihat tekstur kacangnya ini gede-gede pol ini ya. Heran saya nemu di mana kacang hijau gede-gede kayak gini. Karena Foni biasanya beli di pasar tuh kecil-kecil gitu. Beda ya sama
Kacang hijau yang biasanya saya makan di Kalimantan. Kalau di keluarga saya tuh bikin kacang hijau ya, itu enak pol karena dikasih kayak duren, jalur. Ini sih kacang hijau aja biasa. Cuma berhubung biasa kalau makan kacang hijau tuh ada dikasih susu ya, terus manis. Jadi aku ngerasain yang ini kacang hijaunya kurang nampol gitu ya manisnya. Karena biasa makan kacang hijau yang manis banget. Enak sih. Kalau misalnya kalian ingin mencoba beberapa varian bubur yang aku makan tadi di dalam satu jenis bubur saja, itu bisa ya, karena dia bisa nge-mix. Jadi di sana itu ada bubur serintil juga, ada ketan hitam juga, dan ada bubur sagu. Ternyata di bubur Madura ini itu ada berbagai macam jenisnya ya. Jadi aku akan ngambil ini. Jadi kalau kalian pengen varian lengkapnya, oh di dalamnya juga ada serintil cuy, boleh-boleh gitu loh. Jadi kalau kalian pengen versi lengkapnya semua yang aku makan ini jenisnya, kalian pesan aja sudah ya, si bubur Madura sudah komplit. Nah, ini penampakan bubur Madura yang super komplit. Ada bubur serintil, bubur mutiara, ketan hitam, kacang hijau, ada bubur sumsum juga ya. Dan lengkap banget, tinggal ditambahkan santan, kemudian ditambahkan juga gula merah biar lebih nyam-nyam. Oke guys, kita udah sampai di ronde terakhir petualangan. Petualangan kayak film aja petualangannya. Pengalaman kita mencoba makan bubur tradisional ya. Jadi ini adalah perpaduan bubur sagu, ketan hitam, kacang hijau, serintil, bubur sumsum. Saya masih penasaran kenapa dikasih nama bubur sumsumnya. Mungkin bagi kalian yang tahu ceritanya, kalian jelaskan, karena saya kan tidak asli dari Pulau Jawa sini. Saya kan aslinya dari Kalimantan. Jadi sempat bingung juga, kenapa waktu pertama kali datang ke sini, kenapa ada cemilan jenisnya bubur sumsum? Saya pikir tuh diambil dari tulang sumsum. Enggak ya, bukan ya? Aku nggak tahu lah kenapa itu. Kalian ceritakanlah di bawah sejarahnya ya, kalau kalian tahu kenapa namanya bubur sumsum. Nih, kita coba dulu ya sama bubur sumsumnya nih. Ini enak sih, makanya jadi favoritnya ya di sana ya. Kalau kalian mau nyoba dari semua ini, kalian bisa langsung pesan aja bubur Madura, itu udah lengkap pol. Ada mutiaranya juga cuy. Jadi paket komplitnya itu bubur Madura. Jadi semua bubur yang ada ini ada di bubur Madura. Enak banget. Oke, jadi serintilnya itu enak banget, kenyal-kenyal gitu, tapi enak sih. Dan nggak terlalu manis teksturnya. Jadi kalau disesuaikan dengan kadar manis lidah saya itu kurang sih sebenarnya, kurang. Tapi so far so good. Ini mungkin dia bermain amannya gitu ya, karena kalau terlalu manis nanti kasihan yang tidak suka terlalu manis gitu ya. Jadi mainkanlah dengan ini. Diakalin sama itu ya. Kayak bubur sumsum ini juga oke. Betul dimakan langsung lembut banget. Buat kalian yang pengen tahu detail info untuk kalian bisa order gimana, kalian bisa follow IG-nya langsung, atau ini juga tersedia di GoFood dan GrabFood ya, terserah aja. Oke. Terakhir, menu terakhir udah selesai, Foni sikat.
Ini enak banget. Pas lah ya. Oke. Sudah selesai semua tugas Foni untuk mereview kali ini. Buat kalian yang baru aja nonton di channel Foni, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga boleh like, komen, dan share video ini jika kalian merasa sangat terhibur dengan tayangan ini. Oke, saatnya bagi Foni untuk pamit undur diri. Bye.